Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, 12, MIPA 3. Nama saya Cinta Nabila Maulina, absen 6. Nama saya Diko Pramudia. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 8. Nama saya Dina Nur Farida, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Ramadini, absen 23. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kelainan talasemia. Mari kita simak. Apa sih talasemia itu? Talasemia merupakan kelainan genetik yang diwariskan melalui kromosom atau autosomal. Talasemia juga adalah ketidakmampuan memproduksi sel darah merah dan hemoglobin. Merujuk kepada sekelompok penyakit kelainan darah genetik atau penyakit bawaan yang ditandai oleh kerusakan produksi sel darah atau struktur hemoglobin protein ditemukan di dalam sel-sel darah merah. Ingat, fungsi hemoglobin itu adalah mengikat oksigen yang berada di dalam eritrosit dan hemoglobin ini terdapat di eritrosit. Maka akibatnya adalah kemampuan eritrosit untuk mengikat oksigen tersebut rendah dibandingkan dengan eritrosit dalam keadaan normal. Orang tua bertanggung jawab dalam pewarisan DNA pada keturunannya. Sebagai penyakit kelainan genetik, talasemia terjadi ketika salah satu atau kedua orang tua membawa gen tersebut. Ketika orang tua diperkirakan sebagai pembawa sifat, biasanya mereka tidak menunjukkan gejala-gejala gangguan tersebut. Penyakit talasemia dapat berupa talasemia minor adalah kondisi di mana tubuh masih mampu menghasilkan hemoglobin yang cukup meskipun sel darah merah mungkin terlihat lebih pucat dari biasanya. Seringkali penyakit ini tidak menimbulkan gejala-gejala pada penderita. Jikapun terdapat gejala-gejala, biasanya keliru dengan kekurangan zat besi atau anemia ringan. Kemudian ada talasemia alpha plus, di mana salah satu dari 4 rantai protein alpha globin hilang. Kondisi ini tidak menyerang anak-anak, terkecuali jika orang tua mereka menderita talasemia alpha 0. Ciri-cirinya antara lain anemia berat, kepucatan, sering infeksi, nafsu makan yang buruk, kegagalan perkembangan, penyakit kuning yang muncul di kulit hingga mata, dan pembesaran organ. Lalu ada talasemia beta, di mana 1 atau 2 gen beta telah diubah. Jika hanya 1 gen yang diserang, dapat menyebabkan anemia ringan. Jika kedua gen telah bermutasi, anemia berat dapat terjadi. Cirinya yaitu pertumbuhan tulang yang terlalu cepat pada bagian pipi, dahi, dan rahang. Juga dapat menyebabkan penyakit kuning, pembesaran limpa, dan kekurangan gizi. Berdasarkan struktur hemoglobin, terdiri dari 4 molekul zat besi atau Hem, 2 molekul rantai globin alfa, dan 2 molekul rantai globin beta. Ketika salah satu unit terserang, maka talasemia pun akan berkembang. Ingat, mutasi itu adalah perubahan susunan genetik. Nah, perubahan genetik ini dapat diwariskan, sehingga talasemia ini termasuk ke dalam mutasi. Pada penderita talasemia, gen globin alfa dan gen globin beta mengalami mutasi atau mengalami kelainan pada saat pembentukan rantai globin alfa maupun rantai globin beta, sehingga produksinya akan terganggu. Gangguan dari pembentukan rantai globin ini akan mengakibatkan kerusakan pada sel darah merah yang pada akhirnya akan menimbulkan pecahnya sel darah merah tersebut. Pada kondisi normal, eritrosit memiliki umur 120 hari, kemudian akan pecah dan akan digantikan oleh eritrosit yang baru. Sedangkan pada orang yang menderita talasemia, umur eritrositnya kurang lebih hanya 30 hari, kemudian akan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan tersebut akan mengakibatkan anemia berat. Anemia ini adalah kondisi di mana eritrosit yang sangat kurang. Jadi saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi atau mengurangi gejala pada kelainan talasemia. Yang pertama, ada transplantasi sumsum tulang. Ini dianjurkan kepada mereka yang mengalami gejala talasemia berat. Dalam proses ini, sumsum tulang pasien akan dihancurkan terlebih dahulu sebelum dicangkokkan yang baru. Sumsum tulang yang baru harus cocok dengan sumsum tulang pasien. Jika tidak, maka akan terjadi penolakan yang lebih lanjut akan mempertaruhkan hidup pasien. Biasanya sumsum tulang yang paling cocok adalah sumsum tulang anggota keluarga pasien sendiri, seperti saudara kandung pasien. Selanjutnya ada transfusi darah.
Ini perlu dilakukan ketika pasien mengalami anemia berat yang sering kambuh. Tahapannya biasanya dilengkapi dengan menggunakan obat-obatan tertentu atau terapi sperikelasi atau pengobatan secara intravena dengan menggunakan cairan yang terdiri dari mineral-mineral. Selanjutnya, bayi tabung dengan melakukan pengujian genetik bagi mereka yang ingin menghindari bayi dengan talasemia, mereka dapat memilih tahapan reproduksi yang berbantuan di mana sel kelamin akan dikembangkan di dalam laboratorium dan embrio juga akan diuji akan adanya kemungkinan kelainan genetik. Hanya sel kelamin yang dianggap sehat yang akan ditanamkan ke dalam rahim. Selanjutnya ada splenektomi atau bedah pengangkatan limpa. Ini adalah tindakan pembedahan yang melibatkan pengangkatan limpa terutama untuk pasien yang mengidap penyakit HBH.